Shalom, anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan terus beribadah supaya nama Yesus dimuliakan. Ada beberapa yang harus anak-anak kami persiapkan, yaitu persiapkan dulu Alkitab, kemudian persembahan. Ketika ibadah berlangsung dan bernyanyi, anak-anak kami di rumah bisa berdiri, bisa juga membuat satu tarian. Tetapi jikalau berdoa, hendaklah dengan cara berdoa, lipat tangannya, tunduk kepala, dan mata ditutup. Dan kemudian ketika firman yang akan dibacakan, anak-anak kami membuka Alkitab dan kita akan bersama-sama membacanya. Dan ketika persembahan, maka orang tua di rumah mari mempersiapkan tempat persembahan untuk anak-anak kita. Maka mari kita untuk melakukan ibadah dan damai sejahtera Tuhan beserta anak-anak kami. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Wah, hari ini sepertinya sukacita penuh ya. Abang Arga ucapkan kembali selamat datang di ibadah sekolah minggu GKPI Padang Bulan Medan. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Bang Arga yakin semua adik-adik abang yang ada dimanapun berada hari ini sudah siap untuk ibadah ya. Wah, nampak tuh terlihat dari senyumannya ya adik-adik abang ya. Walaupun ibadahnya masih di rumah adik-adik abang, tetaplah kita tetap semangat ya memuji nama Tuhan, karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Nah, kita sudah diberkati sepanjang hari, 1 bulan, 1 tahun, bahkan sejak kecil kita sudah diberkati ya. Sudah diberi nafas kehidupan, sudah diberi tenaga yang sehat, akal budi pikiran supaya bisa belajar. Dan kita anak Tuhan harus bersyukur ya adik-adik ya. Lewat apa caranya? Saat teduh pagi hari. Siapa yang sudah saat teduh tadi pagi tunjuk tangan tinggi-tinggi. Wah, semua ya luar biasa, puji Tuhan adik-adik abang ya. Dan saatnya kita akan melaksanakan ibadah kita. Hari yang luar biasa. Kita mengucap syukur lewat pujian, tarian, mendengarkan firman Tuhan. Kalau begitu Bang Arga, apa yang harus kita siapkan di dalam ibadah kita? Abang mau tanya dulu sama Bang Rublen. Kitab suci. Kak Alicia. Bangun tidur pakai rapi, jangan lupa sapa papa mama ya teman-teman. Kak Hileri. Jangan lupa persembahan ya teman-teman. Bang Yitra. Tidak lupa saat teduh ya teman-teman, saat teduh dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan yang menjaga kami selama ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik ya, saat teduhnya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus ya. Supaya setiap sepanjang hari kita selalu diberkati. Adik-adik, abang mau sapa dulu adik-adik abang semua. Semangatnya sudah oke? Bangun tidur. Ingatnya Tuhan Yesus, berdoa kali ini berarti semangatnya 1000%. Abang mau sapa dulu adik-adik abang. Shalom adik-adik. Shalom kakak, shalom abang, shalom papa, shalom mama, shalom adik. Dan tidak lupa dan terutama kita mengucapkan shalom kepada Tuhan Yesus. Ya, 2 jempol nih buat adik-adik. Dan abang mau tanya kabarnya. Apa kabar adik-adik? Baik-baik. Lebih kuat. Puji Tuhan. Yes, yes, yes. Mantap, tepuk tangan buat adik-adik sekolah minggu GKPI Padang Bulan. Luar biasa semangatnya ya. Dan saatnya kita akan bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Semangatnya, senyumannya hanya buat Tuhan Yesus ya anak Tuhan ya. Kita berdoa dulu dipimpin oleh Bang Yitra. Teman-teman mari kita berdoa.
Lebih baik berkata kami sin Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menjaga kami di awal ibadah hingga akhir Tuhan. Dan Tuhan, hapuskanlah dosa-dosa kami Tuhan yang telah kami perbuat kepada teman-teman kami, kepada saudara-saudari kami, dan juga kepada orang tua kami. Kiranya Tuhan menghapus semua dosa-dosa kami itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Wah, Bang Itra pandai berdoa. Adik-adik di rumah juga harus pandai berdoa ya. Wah Bang, hari ini hari spesial, hari di mana kita ibadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena apa adik-adik? Sebagai ucapan syukur kita, Tuhan Yesus sudah memberikan matahari, nafas kehidupan sepanjang hari. Dari terbit matahari sampai kita mau tidur, ya ucapan syukur kita nyanyikan lewat satu pujian dengan semangat. Berikan senyuman yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, dari terbit Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. puji Tuhan. Puji Tuhan. Lebih kuat adik-adik. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, tuangkan aku pujian, tinggikan nama-Mu. Lebih semangat. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. oh, ku bernyanyi. Haleluya Yesus. Dengan gendang, dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. Haleluya Yesus kasih-Ku. Sungguh luar biasa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus harus ada selalu di hati kita. Bagaimana caranya? Baca kitab suci adik-adik ya. Selalu ingat firman Tuhan. Kenapa ketika Tuhan Yesus hadir di dalam hati kita itu sangat tenang adik-adik ya. Menghadapi ujian tenang, nilainya langsung 100. Wah mantep ya. Siapa nanti mau jadi sukses, selalu andalkan Tuhan Yesus. Karena apa adik-adik? Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Ya, anak-anak Tuhan gak pernah ditinggalkannya. Maka dari itu anak-anak Tuhan selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam semua aktivitasnya. Dan inilah bentuk rasa sayang kita juga sama Tuhan Yesus. Kita bernyanyi sayang, sayang, disayang. Siapa disayang Tuhan, lebih kuat dan semangat. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. aku disayang. Sayang, sayang, sayang sekali lagi. Sayang, sayang, disayang.
lebih kuat. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, Puji Tuhan, haleluya. puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Wih, sampai keringat ya, saking semangatnya, mantap begitu ya. Tuhan Yesus senang melihat kita begitu ya adik-adik ya. Nah, siapa yang mau bertumbuh di dalam Tuhan Yesus? Abang mau bertanya dulu. Semuanya mau bertumbuh di dalam Tuhan Yesus dan kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kita sebelum ibadah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi satu buah lagu, yaitu apa? Baca kitab suci ya. Kita resapi, kita laksanakan dengan baik. Kita bernyanyi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau Ambil sikap berdoa, tenang, kita buka Alkitabnya ya adik-adik ya. Kita dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Among Pendeta. Kita akan mendengar firman Tuhan, tapi kita berdoa dulu. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang tetap setia, memberkati, menyertai, melindungi, maka setiap hari kami akan bersyukur karena kebaikan Tuhan. Dalam ibadah sekolah minggu, di awal dan di akhir dari bulan ini, biarlah Tuhan yang tetap menyertai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kuduskan kami, sehingga kami layak menerima firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak kami, mari kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Sudah semua? Nah, firman Tuhan adalah tentang Ananias dan Safira. Jadi ada dua orang dan suami istri. Suaminya Ananias dan istrinya Safira. Apa yang mau dikerjakan mereka? Nah, mereka menjual sebidang tanahnya. Untuk apa? Untuk dipersembahkan kepada Tuhan melalui pembangunan persekutuan jemaat pada saat itu. Nah, sekarang setelah dijual tanahnya, maka diletakkanlah hasil penjualannya di bawah kaki rasul-rasul. Pertanyaan Petrus waktu itu, apakah ini hasil penjualan tanahmu? Datang suaminya Ananias, ya benar. Namun Petrus berkata, apakah memang ini hasilnya? Maka dia berkata, ya benar. Petrus berkata lagi, nah kamu telah membohongi manusia, apalagi membohongi Roh Tuhan. Maka setelah mendengar itu dia takut, maka dia langsung meninggal pada saat itu. Nah, datanglah para anak muda, dibawalah mayatnya dan dikuburkan. Kemudian datang istrinya Safira. Dia tidak tahu suaminya sudah meninggal.
Petrus bertanya lagi, apakah memang itu hasil penjualan tanahmu? Datang istrinya, ya benar. Maka Petrus berkata, kenapa kamu sepakat membohongi roh Tuhan? Kenapa ada hal yang tidak jujur? Itu kan tanahmu sebelum diserahkan, dan itu hakmu sepenuhnya. Dan kalau kamu jual pun itu juga hakmu. Tetapi kenapa kamu membohongi? Seolah-olah itu semua hasil penjualan tanahmu. Lihat, suamimu baru dibawa karena dia berbohong dan meninggal. Nah, rupanya para anak muda sudah pulang dari penguburan suaminya dan mereka berdiri di depan pintu. Maka Petrus berkata, kamu juga akan mati karena berbohong, dan itu anak muda akan membawa kau ke kuburan. Maka saat itu meninggal juga lah istrinya Sapira, dan dibawalah ke kuburan. Nah, itulah firman Tuhan. Jadi kalau anak-anak bertanya, kenapa sampai meninggal mereka? Nah, rupanya suami istri ini sudah berjanji akan ikut memberi persembahan kepada Tuhan. Dan diingat ya, memberi persembahan harus jujur. Nah, rupanya persembahan yang mereka berikan adalah melalui penjualan sebidang tanah mereka. Tetapi karena tidak jujur dan mereka hanya memberi sebagian, maka itu sangat fatal. Tahu artinya fatal ya? Fatal artinya sangat berbahaya. Berbohong itu berbahaya, apalagi berbohong kepada Tuhan. Aturan diberikan persembahannya dengan jumlah yang dia akan berikan, rupanya dibohongi. Nah, Bapak Pendeta mau bertanya, siapa di antara anak-anak kami diberangkatkan dari rumah untuk diberi persembahan, tapi di tengah jalan dia jajankan? Bahaya kan? Nah, lihat Ananias dan Sapira meninggal gara-gara berbohong. Karena berbohong itu tidak diinginkan oleh Tuhan, dan Tuhan pasti marah. Nah, sekarang anak-anak kami mau diajari supaya apa yang akan dipersembahkan kepada Tuhan jangan dikurangi, jangan dijajankan, jangan dibohongi Tuhan. Karena apa? Persembahan itu adalah kejujuran. Maka siapakah anak-anak kami yang selalu memberi persembahan kepada Tuhan? Adalah anak-anak kami yang selalu jujur. Jangan mau mengambil milik orang lain ya. Jangan mau merugikan orang lain. Harus jujur. Ujian juga harus jujur ya. Jangan mencontek. Bahaya itu. Nah, di akhir bulan ini kita diingatkan bahwa sudah dekat bulan Desember. Walaupun kita belum bisa bertemu tatap muka, tapi gereja kita nanti akan mengadakan Natal ya untuk anak-anak kami ya. Jadi bersiap-siap. Nanti kalau gurunya untuk menghubungi anak-anak kami di rumah, mungkin divideokan nanti dia berliturgi di rumah ya. Karena seperti itu sekarang. Lihatlah kakak abangnya. Wisuda di mana? Mana di kampus. Wisuda dia di rumah. Bapaknya lah yang memindahkan benang-benang yang di topinya itu kan. Pernah lihat kan? Nah, di rumah sekarang. Divideokanlah itu. Diserahkanlah videonya itu kepada pihak panitia. Nah, Natal kita pun nanti akan kayak gitu. Tapi kalau pemerintah sudah mengizinkan bahwa
anak-anak kami bisa bertemu tatap muka langsung, ya tidak mustahil kita Natalan di gereja. Nah sekarang kita mau terus memberi pengharapan kepada Tuhan. Maka nasihat kami melalui firman Tuhan kepada anak-anak kami, yang pertama harus jujur. Dan kalau dipercayakan kepadamu tentang tugas atau tentang penitipan uang, jangan mau dikurangi ya. Jangan mau ditipu orang lain. Jangan mau menguntungkan diri sendiri. Karena kita terus dilihat oleh Tuhan. Siapa yang sudah tulus hatinya, jujur, wah luar biasa berkat Tuhan. Jadilah anak-anak kami yang jujur, dan itu adalah persembahan yang luar biasa kepada Tuhan. Nah, ayat hafalan Markus 16 ayat 10a. Kalau dibilang 10a berarti dibaca nanti isi Markus 16 ayat 10 itu. Kalau udah titik, itulah A. Tapi belum selesai semua. Nah, jadi kalau disebut Markus 16 ayat 10a, dibaca nanti sampai titik ya. Nah, itu isinya kalau dipercayakan perkara kecil, ya kalau setia maksudnya perkara kecil, akan dipercayakan juga perkara yang besar. Artinya kalau anak-anak kami sudah setia dalam hal-hal kecil, misalnya dititip uang, jujur dia. Nah nanti ingat, ada dipercayakan hal besar. Mungkin nanti setelah besar bisa menjadi tanggung jawab yang besar, misalnya menjadi pejabat. Hebat kan anak-anak Tuhan yang jujur kan? Jadi jangan pernah mau dipancing oleh dunia yang dia akal-akali ya. Nanti kalau ku ambil uang itu ada uangmu katanya. Jangan langsung tolak. Masa depan orang penipu tidak ada. Tetapi masa depan yang jujur hebat sekali. Itulah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Engkau mengajar kami, anak-anak-Mu, supaya jujur, khususnya dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Begitu juga jujur dalam janjinya, mengingat janjinya. Biarlah karena firman Tuhan, anak-anak kami melakukannya dan memiliki masa depan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah adik-adik, ya luar biasa sekali firman Tuhan tadi ya, yang dibawakan oleh Amang Pendeta kita Amang Lofty. Luar biasa sekali adik-adik ya. Puji dan syukur kita sehat, kita mendengar firman Tuhan. Dan sudah sepatutnya lah anak-anak Tuhan menjalani firman Tuhan dan menyimpannya dalam hatinya ya. Jangan tadi firman Tuhan tidak dilaksanakan, tetapi harus dilaksanakan. Kenapa Bang Arga? Karena siapa yang melaksanakan firman Tuhan, aktivitasnya sehari-hari selalu diberkati Tuhan adik-adik Abang ya. Dan respon firman Tuhan kita bernyanyi, kita nyatakan sukacita kita karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Kita bernyanyi.
Sukacita bersama Tuhan Yesus sungguh luar biasa adik-adik ya. Saatnya kita mengumpulkan persembahan, berikan persembahan yang luar biasa buat Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Dan kita akan mendengarkan pengantar persembahan dari Amang Pendeta. Kita akan memberi persembahan kita, firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita. Sudah semua anak-anak kami? Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mencukupkan apa yang kami butuhkan. Engkau senantiasa memberkati kedua orang tua kami. Berkat-Mu mengalir terus, sehingga mereka juga dengan mengasihi kami mencukupkan segala sesuatu yang bersumber daripada Tuhan. Pemberian-Mu juga adalah persembahan kami saat ini. Terimalah ya Bapa, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita bernyanyi untuk persembahan kita. Kita berdoa bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.